Jadi unity and diversity, reality check gitu. Nah, sesuai dengan tema bulan ini kita sama-sama mau lihat nih gimana sih reality check unity and diversity itu di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita kan udah sering ya mendengar slogan ini gitu. Saya dulu denger ini dari SD kayaknya di pelajaran PMP. Wah, ketahuan banget angkatannya PMP gitu ya. Yaitu yang dibilang bahasa Indonesianya adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tentunya ini konsep yang sangat amat relate gitu ya, relevan dengan budaya kita gitu yang memang berbeda-beda ini di Indonesia. Nah, tapi bagaimana nih kenyataannya? Gitu ya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bermasyarakat? Bener nggak sih kita udah mengamalkan? Maksudnya kita udah menghidupi unity in diversity ini. Karena selama kita hidup berdampingan dengan apa yang namanya manusia, pasti ada aja yang namanya perbedaan ya. Kita berdampingan dengan sebuah makhluk hidup yang bernama manusia itu kan di pekerjaan, di pelayanan, kemudian juga bisa juga di komunitas yang sedang kita gabung gitu misalnya. Pasti semua itu nggak lepas dari namanya perbedaan. Baik yang dari sepele itu misalnya, bukan saya mengecilkan ya, maksudnya sepele itu kayak mungkin perbedaan selera makan, mungkin perbedaan selera tujuan destinasi jalan-jalan. Sampai hal-hal yang serius gitu misalnya ya, seperti apa? Contohnya value-value yang kita hidupi gitu ya, prinsip-prinsip hidup kita kadang-kadang kan itu pasti berbeda gitu antara satu orang dan orang lainnya. Oke. Nah, perbedaan itu, perbedaan yang banyak itu tentunya bisa menimbulkan perbedaan yang terpercik-percik itu dapat menimbulkan sesuatu yang disebut konflik. Ya, ini sesuatu yang nggak enak sebenarnya dengernya. Cuman nggak bisa dihindari gitu ya. Kalau quote-nya di sini, you try to avoid conflict, but it still happens anyway gitu. Jadi ternyata mau menghindari kita dari konflik, ternyata dia tetap ada kejadian aja gitu dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenungkan dan menggali lebih dalam lagi, apa sih maksud Tuhan nih gitu ya dengan adanya konflik di antara kita gitu. Ada satu kutipan yang bagus sekali dari orang yang, nah ini dia. Konflik itu adalah alat ukur pertumbuhan. Nah tergantung kita tuh bisa ngelihat gak sih gitu ya konflik itu sebagai sesuatu yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi gitu. Pribadi yang bertumbuh, yang lebih menyerupai Kristus lagi. Berdasarkan itu, konflik itu terbagi menjadi dua. Nah kita lihat di sini adalah gimana sih kita bisa melihat bahwa konflik itu sebenarnya, oh ini konflik yang sehat nih gitu. Oh ini konflik yang gak sehat nih gitu. Konflik yang sehat itu adalah konflik yang membuat kita bertumbuh, tadi udah ya. Kemudian juga kita mau menyelesaikannya. Nah ketika kita melihat konflik itu sebagai sesuatu yang gak sehat, sebagai suatu ancaman, kalau di sini bilang ya, maka kita akan cenderung untuk membiarkan konflik itu ya udah diem aja, dan permasalahan kita jadi berlarut-larut, jadinya malah gak selesai gitu ya. Oke, nah semoga kita bisa mulai melihat konflik itu sebagai sesuatu yang sehat dan bukan sesuatu yang nggak sehat gitu. Oke, nah ada nih ayatnya. Jadi ini ada dasarnya guys. Oke, ini ayat yang terkenal banget dari Amsal 27 ayat 17. Aku kasih dua terjemahan. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya diambil dari New Living Translation. Misalnya kita baca sama-sama, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Kita sering mengutip ini kalau misalnya di pelayanan atau di kerjaan gitu ya, ada slack sama teman-teman gitu. Tapi kita selalu ngambil ayat depannya doang. Wah, besi menajamkan besi nih gitu kan. Tapi kita nggak baca kalimat selanjutnya. Padahal kalimat selanjutnya adalah so a friend sharpens a friend. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya lebih lagi gitu ibaratnya. Itu apa ya? Ya pokoknya lebih ngena lagi gitu lah ya. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Gitu. Jadi emang benar ya kalau baca ayat Alkitab itu jangan dipotong-potong. Karena kita jadi nggak jadi menangkap keseluruhan dari seluruh ayat tersebut. Jadi ada bilang manusia belajar dari sesamanya. Jadi sebenarnya konflik itu adalah kesempatan kita juga untuk belajar dari sesama kita gitu. Walaupun mungkin agak berat ya mengakuinya.
gitu. Karena pasti kan kita selalu ketika kita berkonflik, kita selalu merasa paling benar kan. Begitupun juga orang yang berkonflik dengan kita pasti juga merasa dia yang paling benar. Nah, tolak ukurnya bagaimana? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama dari dua orang leader di Perjanjian Baru, leader yang sangat berpengaruh nih keduanya, sama nih gitu ya berpengaruhnya, pengikutnya juga banyak, dan dua-duanya juga murid Yesus yang sangat militan gitu ya, tapi kok bisa-bisanya ya mereka tuh berkonflik gitu ya. Nah dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Lembaga Alkitab memberikan judulnya nih Paulus bertentangan dengan Petrus, jadi dua leader yang saya maksud adalah Paulus dan Petrus di sini. Oke, saya bacakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah jadi kalau kita lihat perikop ini ya jelas ya bahwa yang berkonflik itu adalah Petrus dan Paulus. Gitu ya. Mungkin saya coba memberikan gambaran tentang bagaimana sih situasi di Galatia saat itu gitu ya. Jadi bayangin mereka itu sedang makan bersama di sebuah meja yang panjang gitu ya. Tiba-tiba datang nih yang disebut orang-orangnya Yakobus. Jadi mungkin ini murid-muridnya Yakobus ya. Datang. Nah kemudian tiba-tiba si Petrus tuh langsung memisahkan diri gitu. Jadi langsung memisahkan diri, ibaratnya pindah meja gitu ya. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika si Petrus ini pindah meja, banyak yang ikut gitu. Jadi ya namanya juga mungkin karena dia seorang leader ya, jadi banyak juga nih yang ngikutin gitu. Ikutin pindah meja juga gitu. Termasuk Barnabas yang adalah sahabatnya Paulus itu gitu. Nah Paulus melihat hal itu gitu ya, kok kejadian sangat meresahkan nih gitu. Jadi dia merasa kayak wah ini nggak benar, ini harus segera ditegur gitu. Nah kemudian Paulus menegur Petrus di depan orang-orang tersebut gitu ya. Kalau kita membaca literaturnya kenapa dia menegur langsung gitu ya, karena perbuatan Petrus itu mempengaruhi yang lain gitu. Ketika saya baca ini gitu ya, saya pikir wah ini kan dua-duanya leader yang maksudnya hidup di dalam Kristus gitu ya, mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak pengalaman gitu. Mungkin Petrus apalagi gitu ya. Kalau Paulus kan mungkin nggak sempat hidup bersama Yesus langsung gitu. Kok bisa-bisanya ya mereka tuh ada konflik gitu. Nah kemudian ya memang ketika orang yang sama aja gitu ya, mungkin ada value-value yang sama, bisa juga ternyata konflik gitu. Nah apalagi yang orang-orang benar-benar berbeda dari kita gitu. Nah ada kutipan yang bagus dari Stephen Covey. Nah ini dia, seek first to understand, then to be understood. Jadi kutipan dari Stephen Covey ini menunjukkan bahwa ada baiknya ketika kita memang sedang berkonflik atau sedang bermasalah dengan seorang, kita melihat dulu nih latar belakang dari orang tersebut gitu ya. Apa sih kira-kira yang mendasari kok dia bisa misalnya mungkin berpikir seperti itu, kok dia mungkin bisa berkata-kata seperti itu gitu ya. Jadi coba pahami orangnya dan juga pahami apa nih masalahnya gitu. Seek first to understand then to be understood ini bisa tercapai kalau kita punya self awareness gitu ya. Kita punya self awareness terhadap diri kita sehingga kita bisa mengerti juga orang lain gitu. Nah ini kita bisa lihat juga nih sekilas perbedaan Petrus dan Paulus. Jadi di tengah kesamaan mereka yang banyak itu, mereka ternyata juga ada beberapa perbedaan latar belakang mereka. Nih aku akan menyoroti dari latar belakang lingkungan mereka. Oke. Nah jadi kalau Petrus atau Peter bahasa Inggrisnya, itu dia adalah nelayan gitu ya. Jadi emang tidak begitu berlatar belakang pendidikan.
Sedangkan kalau Paulus nih student gitu ya. Dia tuh senang belajar gitu. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul gitu, dia ada bilang bahwa dia tuh belajar dengan guru ini gitu. Jadi dia tuh emang latar belakangnya pendidikan gitu. Nah, untuk Petrus juga dia lahir di Betsaida, dekat dengan Danau Galilea ya. Jadi emang pelayanannya itu berkisar di Betsaida itu. Nah, sedangkan Paulus dia itu lahir di Tarsus, Silisia, itu bagian dari kerajaan Roma, tapi sekarang tuh ternyata Turki. Modern day-nya itu Turki gitu. Nah, jadi dia aja udah lahir, dia orang Yahudi juga. Keduanya ini orang Yahudi. Cuman dia emang lahirnya di luar dari Galilea situ, luar dari Yerusalem itu. Jadi emang dia lebih terpapar ya dengan orang dengan berbagai banyak bangsa, dengan berbagai banyak budaya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah si Petrus nih emang ya seperti tadi saya bilang ya, dia emang karena lahirnya di Betsaida, jadi emang skup pelayanannya tuh ya orang-orang di situ gitu. Dan dia emang jarang keluar, tapi di later life dia emang ada keluar ke negara lain gitu ya. Nah, sedangkan si Paulus ini memang messenger to the Gentiles. Gentiles ini orang-orang non-Yahudi gitu. Dari perbedaan ini aja kan bisa kita lihat ya gitu bahwa ini berpotensi menimbulkan konflik juga gitu. Nah, ini aku mau ajak teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk respon alami apa sih yang kita biasanya manusia itu lakukan ketika dihadapkan dengan konflik atau dengan masalah. Nah, itu kita sebut dengan 4F. F yang pertama, ini secara umum aja ada freeze. Kalau dari bahasa Inggrisnya udah pada tahu ya freeze itu apa kan. Kayak beku gitu ya alias diam gitu. Kemudian yang kedua ada flight. Flight ini lebih kayak ke gak peduli gitu dia, menghindar. Avoidance gitu. Nah, kemudian ada fawn. Fawn itu lebih ke baik-baikin orang supaya nggak ada konflik. Nah, kemudian yang keempat fight. Wah, fight nih gelut nih, penuh emosi nih. Ayo maju loh gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, kita lihat dulu dari freeze. Ini sengaja saya buat hashtag jadi biar ingat gitu. Kalau freeze itu apa sih gitu. Jadi kalau freeze itu ada konflik aku diam. Gitu ya. Jadi dia ini emang ketika ada masalah defense reaksi pertama dia adalah diem pokoknya. Gak mau tahu. Nah, terus kemudian ternyata orang-orang ini tuh juga orang yang sulit membuat keputusan gitu. Jadi dia nggak bisa mutusin nih sebenarnya maunya gimana sih gitu. Mau lanjut atau mau cuek aja gitu sama konflik itu. Terus ini orang-orang ini juga takut mencoba hal baru gitu. Tapi respon mereka tuh pertama diem gitu. Jadi kayak udah bener-bener diam aja. Jadi kadang-kadang mungkin yang konflik juga bingung gitu ya, nih marah nggak ya gitu. Karena dia diam gitu. Coba harusnya dia lebih bersuara, mengutarakan pendapatnya gitu. Oke. Kira-kira gitu ya. Ada yang kayak gitu di sini? Saya ada gininya nih. Apalagi kalau orangnya kayak lebih galak daripada saya. Saya diam. Lanjut. Nah, yang kedua flight. Nah, ini. Ini bener-bener sih ini bikin capek sih gitu ya. Jadi kayak dari hati banget ya enggak. Ini bikin capek sih. Jadi hashtagnya ada konflik aku kabur gitu ya. Wah, pernah nggak nih Bapak Ibu mungkin ada temen atau ada rekan kerja gitu yang ada masalah dia malah ini saya pakai kata-kata bahasa anak sekarang ya ghosting gitu. Jadi hilang dia gitu. Kemudian sok sibuk, orangnya sok sibuk gitu. Ditanyain kayak sibuk aja, tapi sebenarnya bukan sibuk beneran, sibuk untuk menghindar dari penyelesaian konflik ini gitu. Nah, terus ini orang-orang seperti ini juga cemasan, panikan, takutan gitu. Nah, saya juga ada kalanya seperti ini. Kayaknya pengen ngilang aja gitu. Pengen mengghosting orang gitu. Atau ya sok sibuk dengan kegiatan yang padahal saya maksudkan untuk menghindar dari penyelesaian masalah itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah diginiin? Ada yang pernah di-ghosting? Nah, fawn. Fawn ini ada konflik aku gak enakan. Wah, ini juga kayak saya banget. Kok saya semua? Kemudian salah satu karakteristiknya ini people pleaser. Karena dia itu ingin menyenangkan orang dengan harapan wah gak ada konflik nih kita gitu. Jadi ada indikasinya dia juga lebay juga karena baik-baikinnya terkesan lebay gitu. Karena ya itu ingin menghindari konflik sebisa mungkin, jangan ada konflik di antara kita. Tipe orang ini juga enggak enakan
dan sulit berkata tidak gitu ya. Ini juga banyak kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aduh, oh ya, kita diminta diminta melakukan sesuatu gitu, kita tahu kita sebenarnya mungkin nggak bisa atau lagi banyak kerjaan lain, tapi kita nggak enakan, jadi kita sulit berkata enggak gitu. Terus kita marah-marah sendiri di belakangnya gitu. Itu juga bisa juga seperti itu. Nah, F yang keempat adalah yang keempat adalah fight. Ada konflik, aku tengkar. Jadi fight ini sebenarnya sisi positifnya adalah dia ini sebenarnya menghadapi konflik. Cuman caranya berbeda, dia jangan kayak ayo sini lo gitu. Jadi dia itu ada indikasi membulinya, ada agresif, anger behavior juga. Dia juga ingin menuntut orang lain tuh sempurna gitu. Jadi dia tuh agak susah bisa menerima kok orang lain seperti itu ya gitu. Orang lain tuh harus menuruti apa yang dia ingin, dia mau gitu. Jadi tipe fight tuh seperti itu. Kira-kira dari 4 ini adakah kita yang mirip-mirip gitu? Ya kalaupun misalnya ada ataupun misalnya nggak ada, puji Tuhan ya kalau nggak ada. Ya kalau misalnya ada pun, yuk sama-sama kita belajar mengenali diri kita dan nggak takut gitu untuk berhadapan dengan masalah, dengan konflik, nggak lari gitu dari situ. Nah kalau dari lihat 4 ini kan semuanya kayaknya negatif ya. Jadi sebenarnya ada 5 F nih, F yang kelima. F yang kelima adalah face it, yaitu hadapi. Seperti yang Petrus lakukan, seperti yang Paulus lakukan terhadap Petrus. Dia menghadapi. Gitu nah, dia mau bahwa hubungan, mereka kan rekan sepelayanan ya gitu. Dan walaupun mungkin mereka melayani di daerah yang berbeda, tapi kan gak enak kalau misalnya antara rekan sama pelayanan tuh masa ada yang berkonflik gitu. Nah jadi cara Paulus adalah dia langsung mengkonfront kepada Petrus. Tapi saya yakin ketika dia konfront juga dia bukannya karena emosi ya gitu, kayak akan kujatuhkan karirnya gitu di depan banyak orang ini gitu. Nah aku pikir juga gak seperti itu. Paulus berani untuk mengkonfront, berani untuk menegur karena dia tahu itulah kebenarannya gitu. Tapi yang terlebih lagi adalah dia tahu karena dia benar dan kebenaran itu adalah berlandaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Gitu nah, bagaimana sama kita nih? Kalau misalnya kita menegur seseorang, apakah kita karena emosian atau karena kita bete atau apa nih dasarnya gitu ya? Karena kita semua pasti sama-sama pengen masalahnya selesai gitu, pengen kedua belah pihak sama-sama enak gitu. Yang jelas sih pertama ya minta Tuhan, karena hanya hidup di dalam Tuhan lah, hidup dalam kasih Kristus lah yang memampukan kita untuk bisa menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu konflik, seberat apapun, serempong apapun orang yang kita permasalahkan itu. Kasih Kristus juga yang mendewasakan kita untuk akhirnya kita bisa mengerti orang lain tuh seperti ini gitu. Kasih Kristus juga yang memampukan kita untuk kita bisa mungkin memaafkan dia. Kalau misalnya dia punya salah sama kita, kasih Kristus juga yang memampukan kita mungkin kita yang minta maaf sama dia gitu ya. Kalau kita yang salah. Nah, apa nih yang terjadi ketika hubungan itu dipulihkan? Ketika hubungan Petrus dan Paulus udah baik lagi gitu ya. Di surat Petrus, ini Petrus yang tulis ya. Dia ada tulis kalau kalian di ayat 13. This is what our beloved brother Paul also wrote to you. Jadi di sini dia bilang beloved brother. Jadi ketika memang sebuah hubungan itu udah dipulihkan, konflik udah dihadapi dan diselesaikan gitu ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya, maka hubungan di antara keduanya ya menjadi baik kembali gitu ya, menjadi enak kembali. Dan ini aku percaya juga berdampak kepada pelayanan mereka lagi gitu. Pelayanan mereka yang lebih dahsyat lagi, lebih menjangkau lagi ke depannya. Jadi it's you, salah tunjuk. It's you and me vs the problem, not you and me. Not you vs me maksudnya. Jadi it's us vs the problem.